nama saya Siti Masruroh, mahasiswi komunikasi penyiaran Islam, Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Dan baik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, di sini saya akan sedikit mengisahkan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Langsung saja ya sahabat-sahabat semuanya, bahwasanya kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini tidak luput kita samakan dengan peristiwa Lebaran Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Nah, bahwasanya kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini awal mulanya adalah ketika Nabi Ibrahim menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Hajar dan dikaruniai seorang anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Nah, pada saat itu mereka tinggal di kota Palestina. Nah, terus mereka bertiga hijrah ke kota Bakkah atau yang kita kenal dengan sekarang yakni kota Mekah. Nah, pada saat itu setelah mereka sudah sampai di kota Mekah tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam pindah lagi ke Palestina seorang diri. Nah, pada saat itu Siti Hajar dan Ismail alaihissalam ditinggal berdua oleh suaminya. Pada saat itu mereka sudah kehabisan bahan pangan, makanan serta minuman. Lalu Siti Hajar berupaya mencari makanan dan minuman tersebut ke Bukit Safa dan juga Bukit Marwah. Namun sayangnya Siti Hajar tidak menemukan satupun makanan ataupun minuman. Pada saat itu Siti Hajar kembali lagi ke putranya Ismail alaihissalam. Nah, pada saat itu Nabi Ismail alaihissalam memijakkan kakinya ke tanah Makkah tersebut. Nah, pada saat itu Nabi Ismail alaihissalam saat memijakkan kakinya, keluarlah air tersebut dari tanah tersebut. Nah, pada saat itu Siti Hajar berkata, "Zamzami, zamzami," yang berarti berkumpullah, berkumpullah. Nah, setelah peristiwa tersebut berlanjut pada saat Nabi Ismail alaihissalam menginjak di masa ia kanak-kanak. Pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan amanah oleh Allah lewat mimpinya, yakni amanah tersebut adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya yakni Ismail. Nah, pada awalnya Nabi Ibrahim itu takut bahwa mimpi tersebut bukan berasal dari Allah, tetapi berasal dari gangguan yang lainnya, sehingga Nabi Ibrahim pun belum bisa memutuskan apa-apa untuk menindaklanjuti amanah dari mimpi tersebut. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam berbicara dengan putranya yakni Ismail tentang mimpi tersebut. Namun dalam cerita tersebut Nabi Ismail alaihissalam mengiyakan amanah Allah lewat mimpi Nabi Ibrahim, yakni ayahanda Nabi Ismail alaihissalam. Nah, sebelum Nabi Ismail alaihissalam disembelih oleh ayahandanya karena amanah oleh Allah, Nabi Ismail alaihissalam memberikan syarat atau pesan kepada ayahandanya, bahwasanya pesan yang pertama yakni saat atau ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim harus menggunakan senjata yang tajam. Itu bertujuan untuk meringankan rasa sakit yang dirasa oleh anaknya yakni Ismail alaihissalam. Berikutnya syarat yang kedua adalah bahwasanya ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah disembelih, ia meminta kepada ayahnya bahwasanya pakaian atau baju yang sedang ia kenakan pada waktu penyembelihan tersebut harus diberikan kepada ibundanya sebagai tanda kenang-kenangan. Nah, namun pada saat akan melaksanakan prosesi penyembelihan tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seekor kambing yang diberikan langsung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengganti
penyembelihan tersebut dengan seekor kambing. Dan sampai saat ini pun kambing dijadikan sebagai hewan kurban ataupun bisa juga dengan hewan sapi. Nah, itu dia sedikit cerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ibrah yang dapat kita petik dari kisah tersebut bahwasanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail adalah makhluk Allah yang taat kepada Allah. Ia juga taat akan amanah-amanah Allah, bahwasanya di situ Nabi Ibrahim alaihissalam mengikhlaskan anak semata wayangnya untuk disembelih karena amanah dari Allah, dan juga sadar akan kita seorang hamba adalah ciptaan Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, sekian sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, semoga kisah tersebut dapat menjadi pelajaran bagi kita dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.